Halo, selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, eh, saya akan share materi. Jadi pada pertemuan yang ke-11 ini, temanya adalah model bisnis. Jadi eh, kalau kita ingin mengenal satu sistem, maka kita bisa membuat miniatur daripada sistem tersebut melalui satu model yang kita buat, satu model yang kita buat. Jadi eh, salah satu dari contoh model yang ada dan digunakan secara umum di dunia bisnis maupun pendidikan, yaitu namanya model bisnis roda. Mobil bisnis roda ini uh, memang dibuat sedemikian rupa dalam bentuk lingkaran, dalam bentuk lingkaran. Jadi di dalam bentuk lingkaran tadi itu dibagi menjadi tiga bagian yang sama. Ada namanya offering atau penawaran yang berwarna hijau. Jadi di dalam satu model bisnis yang dibuat, ini ada namanya model bisnis roda karena memang bentuknya bundar ya, bundar seperti roda. Jadi di dalam roda tadi dibagi tiga bagian atau tiga variabel, namanya penawaran atau offering yang warna hijau ini. Kemudian yang kedua adalah monetization atau monetasi, yaitu yang menghasilkan uang ya, menghasilkan uang. Kemudian variabel yang ketiga disebut sustainability atau keberlanjutan. Jadi kalau satu perusahaan ingin berlanjut terus bisnisnya, maka di sini disiapkan variabel sustainability. Jadi kita melihat sekarang yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau ini adalah variabel penawaran atau offering. Jadi di dalam variabel penawaran itu ada dua dimensi. Namanya market attractiveness atau daya tarik pasar. Kemudian ada satu lagi namanya unique value proposisi, yaitu proposisi nilai yang unik. Proposisi nilai unik. Nah, jadi di sini untuk penawaran ini ada dua variabel, daya tarik pasar, kemudian nilai proposisi unik ya, nilai proposisi unik. Kemudian ya variabel yang kedua
ada namanya monetasi. Monetasi yaitu variabel untuk menghasilkan uang. Di sini ada namanya dimensinya ada 2, ada profit model dan sales performance. Ya, jadi model keuntungan atau model laba dan kinerja penjualan. Kinerja penjualan itu adalah dimensi dari monetasi. Kemudian yang ketiga, variabel sustainability atau keberlanjutan. Di dalam keberlanjutan ini ada 4 dimensi. Variabel keberlanjutan ini ada 4 dimensi, yaitu ada yang namanya graceful exit, kemudian pitfall avoidance, kemudian innovation factor atau faktor ongoing competitive advantage. Nanti akan saya jelaskan dari masing-masing ini ya, dimensi ya. Dimensi ini akan kita jelaskan. Baik, yang paling penting di sini untuk tahap awal ini bahwa model bisnis roda ini dibagi menjadi 3 variabel, yaitu penawaran, monetasi, dan sustainability atau keberlanjutan ya. Baik, saya lanjutkan lagi untuk saya akan menjelaskan tentang offering variabel penawaran. Variabel penawaran. Jadi di sini kita melihat bahwa di dalam variabel penawaran ini ada namanya daya tarik pasar atau market attractiveness. Jadi dalam daya tarik pasar ini yang perlu dilakukan adalah menjual produk jasa dengan kombinasi yang tepat dari pasar global, pasar nasional, dan ceruk pasar atau niche market. Jadi rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa, kita bisa melihat untuk menjadi satu produk jasa itu bisa menjadi daya tarik pasar itu, produk itu atau jasa tersebut itu harus bisa memenuhi keinginan dari pelanggan dalam bentuk level nasional, regional, dan global ya. Di sini kalau yang namanya ada disebut niche market. Niche market itu adalah satu kondisi ada satu segmen tertentu ya. Segmen tertentu yang kecil, tidak perlu lebar-lebar. Apakah itu untuk orang tua, ibu-ibu hamil, atau orang-orang yang badannya berukuran jumbo, itu termasuk niche market ya, atau ceruk pasar. Itu dari sisi daya tarik pasar. Kemudian dari sisi proposisi nilai unik atau unique value proposition, yang perlu dilakukan adalah apakah produk jasa yang Anda jual memenuhi keinginan pelanggan. Jadi kalau kita menjual jasa itu tidak diinginkan oleh pelanggan, ya maka jasa tersebut tidak laku. Contohnya saja
kita menjual jasa ojek online untuk jarak jauh, umpamanya Jakarta-Bandung. Artinya ya Pegelinu, ya kan? Orang kepanasan kemana, nah itu. Kemudian apakah jasa yang dihasilkan tidak dimiliki perusahaan lain? Nah, jadi di sini kita bisa memperkirakan kalau jasa yang kita jual itu adalah jasa yang tidak dimiliki oleh penjual lain. Contohnya begini, saat ini ada namanya bis yang kelas eksekutif atau kelas bisnis itu seperti apartemen ya, seperti apartemen. Jadi begitu kita membeli tiket di situ, maka kita akan dapat pelayanan seperti di hotel atau di apartemen saja. Ada tempat tidurnya, ada TV-nya, ada segala macamnya, termasuk WiFi ya di situ. Pokoknya orang begitu sudah duduk atau tiduran di situ akan lupa berdiri. Nah, itu menjadi salah satu nilai uniknya. Kemudian apakah penawaran jasa jauh lebih bernilai daripada biayanya? Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh pemasar kalian. Apakah biaya yang dikeluarkan itu dengan hasil yang diperoleh itu lebih tinggi. Maksudnya hasil nilai yang diperoleh itu lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan. Nah, itu perlu menjadi satu pemikiran. Apakah ada penawaran jasa yang belum terlayani? Sekarang kita melihat ada enggak satu penawaran jasa yang masih kosong. Nah, itu kalau yang masih kosong bisa dimasuki. Contohnya saja umpamanya di kampus itu bisa membuat satu program mahasiswa bebas membayar uang sekolah ya, uang sekolah. Nah, itu menjadi perlu dipikirkan. Kemudian ada juga yang apakah Anda pertama kali memasarkan jasa ini? Ini menjadi satu pertanyaan juga ya. Satu pertanyaan. Jadi kalau menjadi pertama kali ditawarkan dan belum pernah ada, itu menjadi satu langkah keuntungan ya bagi Anda. Tapi kalau sudah banyak yang menawarkan, tentunya harus ada tambahan nilai yang lain. Itu adalah gambaran daripada offering atau penawaran. Penawaran jasa yang bisa kita lakukan. Kemudian kita akan coba masuk ke variabel berikutnya, yaitu monetasi atau monetization. Jadi kalau di variabel monetasi itu adalah variabel yang berwarna merah ya, di mana pada variabel ini memiliki dua elemen atau elemen ya, model kinerja penjualan atau sales performance model. Yang perlu diperhatikan di dalam model kinerja penjualan ini adalah apakah Anda dapat menjual produk sebagai penjualan yang Anda pikirkan. Jadi di sini perlu
Jadi satu pemikiran, Anda menjual satu produk jasa yang sudah Anda pikirkan, apakah yang produk jasa itu akan laku? Nah, tentunya kita memerlukan data apa yang diinginkan konsumen, ya kan? Maka perlunya ada satu riset pemasaran itu adalah untuk mengetahui keinginan pelanggan atau konsumen. Kemudian bisakah Anda menarik pelanggan melalui pemasaran? Jadi kita perlu juga melakukan satu pertanyaan, pemasaran yang kita pasarkan atau yang kita gunakan ini bisa nggak untuk menarik konsumen, gitu kan? Apakah melalui sosial media, apakah melalui TV atau apapun ya. Nah, itu perlu menjadi satu bahan pertimbangan. Kemudian, akankah Anda mengulang proses penjualan yang terbukti dan berulang? Nah, ini kalau kita memang ya melakukan hal yang paling gampang ya kita mengulang apa yang sukses ya kan. Tapi kadang-kadang pada saat yang kita mengulang lagi itu sudah bukan unik lagi. Ya, jadi sudah melakukan satu Itu tuh yang depan itu sebelah kanan satu yang pintu. kondisi yang Ya. sudah kurang menarik lagi. Kemudian yang berikutnya, elemen yang berikutnya adalah model laba atau profit model. Kalau ada disapuin mau Di Pak. sini Nih. merupakan akibat dari model kinerja penjualan tahun berjalan dibandingkan dengan model kinerja penjualan tahun sebelumnya. Jadi ini adalah satu proses pembandingan ya, pembandingan pendapatan tahun sebelumnya dengan tahun yang sedang berjalan. Itu perlu dilakukan juga karena itu hal yang paling ini ya, faktual ya, paling faktual. Baik, rekan-rekan semua, kita akan meningkat ke variabel keberlanjutan atau sustainable. Tolong yang berisik dimatikan ya. Baik, rekan-rekan semua, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tentang keberlanjutan atau sustainability variable. Di sini ada namanya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ada 4 elemen di dalam variabel ini. Ya. Yang pertama adalah Muhammad, tolong ini mic-nya dimatikan ya Muhammad. Bapak Mak. Ya.
Baik, kita lanjutkan lagi ya, yaitu yang pertama adalah setiap bisnis perlu berinovasi. Setiap bisnis selalu perlu berinovasi, tapi inovasinya itu seberapa banyak ya? Nah, itu yang perlu menjadi satu pertimbangan. Kalau Anda bisnis mie ayam, maka yang perlu dilakukan inovasi sejauh mana? Jadi artinya di sini inovasi itu bisa dalam bentuk rasa, dalam bentuk tampilan, atau dalam bentuk isinya. Umpamanya ada mie ayam bakso, kemudian ditambah ceker, nah bisa juga. Atau ditambah jamur ya, jamur. Atau ditambah yang lain. Nah, itu perlu menjadi pertimbangan bagi orang yang bisnis mie ayam. Sementara kalau ada yang bisnis baju, ya, maka perlu ada mengadop model-model yang lagi tren. Kemudian perlu dilakukan ada penambahan-penambahan tersendiri ya, tersendiri. Itu akan menjadi salah satu yang bisa orang bisa tertarik di situ. Kemudian berikutnya perusahaan pemeliharaan tempat parkir perlu berinovasi agar tetap kompetitif. Nah, tetapi tidak banyak yang dibutuhkan. Jadi kita melihat kalau contohnya kita parkir di suatu mall. Parkir di suatu mall itu ada kita pernah melihat bahwa begitu kita memasuki satu parkiran di satu mall, di situ sudah terlihat ada informasi bahwa area yang sedang Anda lalui itu masih ada satu slot parkir yang kosong dengan lokasinya, alamatnya ya, umpamanya A13, maksudnya di zone A, di lantai 1, di slot yang ketiga, bisa jadi. Kemudian bisa juga informasi di lantai yang lain. Kita naik lagi terus sampai akhirnya setiap ada transaksi, ada slot parkir yang ada, itu akan diolah di dalam satu processing ya, processing. Jadi di situ makanya perlunya satu sistem parkir ya, parking system untuk mengendalikan, untuk mengetahui lokasi slot parkir masih kosong berapa atau sudah penuh. Kemudian faktor inovasi Anda adalah keseimbangan yang tepat antara kebutuhan dan inovasi serta kemampuan Anda untuk berinovasi. Jadi kalau kita mau melakukan inovasi itu bisa diperhitungkan keseimbangan antara biaya yang dibutuhkan untuk melakukan inovasi tersebut ya. Kemudian kita masuk masih di sustainability ini,
kita masuk di posisi yaitu pitfall avoidance atau menghindari jebakan. Jadi bagaimana caranya kita menghindari satu keadaan yang tidak kita inginkan. Anda dapat memiliki produk hebat yang dijual dengan keuntungan tinggi ke ceruk pelanggan yang hebat dan masih memiliki masalah dengan model bisnis Anda. Jadi di pitfall avoidance ini atau menghindari jebakan ini adalah suatu kondisi kita membuat satu produk jasa dengan harga tertentu ya, dijual pada pelanggan tertentu juga, konsumen tertentu juga. Contohnya kita masih pada posisi ini parkir tadi ya, umpamanya ada namanya parkir inap. Parkir inap ini adalah parkir kalau di stasiun kereta api atau di bandara itu biasanya ada parkir inap. Ada parkir inap karena orang tadi pagi-pagi berangkat dari rumah ke bandara atau ke stasiun kereta api itu dengan mobil sendiri. Dengan mobil sendiri, mobil diparkirkan di parkiran inap tadi, kemudian dia naik kereta api atau naik pesawat. Kemudian malamnya atau besok paginya dia akan datang lagi. Untuk parkir inap ini perlu diperhitungkan biayanya. Kalau di bandara itu biasanya dari pagi sampai malam itu maksimal biayanya adalah 150.000. Jadi untuk parkir aja udah 150.000 gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kan dengan kalau sekarang kan ada namanya taksi online ya kan. Nah, apakah lebih baik dengan menggunakan taksi online atau bagaimana itu akan lebih efisien. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu apakah akan menjadi penghambat bisnis kita atau tidak itu. Ini yang perlu menjadi salah satu pemikiran juga. Kemudian masalah hukum. Masalah hukum, apakah itu akan menghambat dengan peraturan-peraturan yang ada. Contohnya saja kalau untuk ini taksi drone ya atau blue sky taxi yang sudah dipraktekkan di Bandara Soekarno-Hatta dan di Bali bahwa untuk jarak dekat dan supaya menghindari kemacetan itu dapat dilakukan dengan menggunakan drone dari airport ke terminal drone tersebut ya. Ini adalah menghindari jebakan tadi ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini adalah namanya graceful exit. Nah, graceful exit itu di sini kalau diterjemahkan dengan ini keluar dengan anggun. Artinya kita tetap dapat berjaya ya. Bisnis kita tetap dapat berjaya. Contohnya aja apa maksudnya? Sebagian besar bisnis adalah bisnis menengah dan kecil. Jadi kita mempunyai bisnis yang
bermacam-macam bentuknya. Di sini sebagian besar adalah bisnis. Jadi ada contohnya gini. Ada bisnis yang tingkat nasional, kemudian ada bisnis yang tingkat menengah dan tingkat UKM, ya, UMKM. Begitu mendapat satu permasalahan, ada kondisi ini dunia yang tidak menentu, kemudian adanya COVID, itu semuanya anjlok untuk bisnis perusahaan-perusahaan besar. Tetapi karena masih ada bisnis menengah dan kecil ini, masih tertolong ya, masih tertolong. Kemudian kita lihat adanya bisnis tidak memiliki saham publik untuk membuat saham pemiliknya liquid. Jadi di sini ada satu kondisi yang membuat gini, kalau perusahaan kita itu perusahaan publik, tapi cara pencairan sahamnya itu tidak langsung. Contohnya saham itu tidak langsung sembarang bisa dicairkan. Ini maka akan menguntungkan dari perusahaan ya, sehingga modalnya tidak cepat ditarik. Kemudian bisnis yang lebih kecil perlu mengizinkan pemiliknya untuk mengubah kerja keras mereka selama bertahun-tahun untuk menjadi uang tunai atau aliran pendapatan. Juga dikenal sebagai jalan keluar yang anggun. Jadi di sini kalau kita melihat perusahaan-perusahaan kecil ini dengan kondisi usaha yang sudah dilakukan, ternyata menjadi satu perusahaan yang tahan banting ya, yang tahan banting. Contohnya ini pada saat Indonesia mengalami resesi ekonomi secara nasional ya, nasional dan global, maka yang bertahan adalah bisnis-bisnis UMKM ini. Mereka bisa jalan terus. Kemudian sebuah model bisnis dapat menjadi luar biasa dalam semua hal yang lain, dalam semua hal. Tetapi masih belum memberikan jalan keluar yang anggun bagi pemiliknya. Jadi yang paling afdol itu kalau kita punya usaha, ada yang besar, ada yang menengah, dan ada yang kecil ya. Sehingga seandainya ada yang besar itu kolab, masih ada yang menengah sama yang kecil. Jadi seperti contohnya kalau kita usaha, kalau bisa jangan membuka satu outlet, tapi buka antara 2 sampai 3. Contohnya begini, kalau kita perhatikan di mal-mal itu ada namanya outlet HP. Outlet HP itu ada 2 atau 3, saya pernah memperhatikan. Ada 3 outlet, bahkan 4 outlet HP itu pemiliknya sama. Yang satu jual HP, yang satu jual aksesoris, yang satu jual spare part. Jadi ya kita begitu orang mau memperbaiki HP bisa, mau beli HP bisa, mau beli aksesoris bisa. Jadi kita beli di satu toko, tapi toko tadi dengan pelayanan yang maksimal ya, dia memberikan servis kepada pelanggannya itu
sedemikian rupa supaya pelanggannya tidak perlu jalan-jalan. Tinggal duduk, kemudian tinggal menunggu, semuanya akan beres. Saya pernah memperbaiki satu HP. HP tadi tombol on off-nya sudah tidak berfungsi. Kemudian saya datang ke satu counter HP yang terima servis. Ternyata pihak dari lokasi di situ itu ada 3 outlet miliknya satu pemilik ya. Satu pemilik. Udah tinggal muter aja, Pak ini perlu diperbaiki ini Pak. Yang beberapa, oh ini perlu ini Pak aksesorisnya ini memerlukan. Pak ini ya udah kita tinggal duduk, semuanya sudah beres. Itu adalah bagaimana cara kita bisa bertahan ya, bertahan sustainability tadi agar bisnis kita bisa berlangsung terus ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau kita melihat logika alur model bisnis roda, yang pertama kita lihat adanya daya tarik pasar. Daya tarik pasar ini dapat didukung dengan proposisi nilai unik. Proposisi nilai unik. Kemudian agar kita bisa meningkatkan pendapatan, maka dibuat model laba rugi ya, model laba atau pendapatan. Kemudian bisa juga dibuat model kinerja penjualan. Kemudian kita bisa melihat adanya keunggulan kompetitif berkelanjutan atau sustainability ya. Itu keunggulan kompetitif sehingga kita membutuhkan faktor-faktor inovasi. Jadi apa saja yang dibutuhkan untuk berinovasi, ya kan? Berinovasi. Kemudian bagaimana kita menghindari jebakan atau hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Kemudian bagaimana kita bisa tetap bertahan dengan bisnis kita. Ya. Jadi kita tetap jadi pemenang gitu loh, tetap jadi pemenang. Oke. Ini logika alur model bisnis roda. Cara berpikirnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana kita melihat daya tarik pasar? Kita sudah membuat satu model bisnis roda tadi. Kemudian kita olah agar bisnis kita menjadi daya tarik ya, menjadi daya tarik atau pasar tertarik dengan produk kita. Jadi untuk daya tarik ini ada 3 hal level yang bisa kita masuki. Daya tarik industri, daya tarik niche atau tersegmentasi, kemudian daya tarik pelanggan. Daya tarik pelanggan ya. Dan lebih fokus lagi. Jadi di sini kita melihat untuk daya tarik industri itu untuk skop yang sifatnya sudah memasuki industri ya. Contohnya pada saat ini industri
mobil listrik maupun motor listrik itu sudah menjadi satu daya tarik ya, daya tarik. Kenapa? Karena untuk memikirkan bahwa satu saat yang namanya bahan bakar minyak itu akan habis. Maka orang melarikan namanya daya tarik industri, yaitu dalam bentuk membuat mobil listrik, ya, mobil listrik. Kemudian kita bisa melihat di sini yang namanya daya tarik niche. Nah, daya tarik niche itu adalah daya tarik pada kelompok tertentu. Contohnya kalau kita melihat satu kelompok orang yang senang dengan motor gede atau moge. Nah, itu kita bisa menggunakan satu daya tarik produk-produk mobil dengan cc atau produk-produk motor dengan cc yang besar. Dan itu tidak semua orang atau tidak banyak orang yang bisa masuk ke dunia itu, yaitu dunia namanya niche market. Nah, niche market. Jadi ini menjadi untuk mengetahui menciptakan daya tarik niche market ini kita perlu membuat satu komunitas. Sehingga komunitas tadi perlu dirawat oleh perusahaan moge tadi. Sampai kita perlu mengetahui juga kekuatan beli mereka, daya beli mereka berapa, jumlahnya segala macam. Itu karena ada kelompok-kelompok tertentu yang orang-orang yang sudah sukses itu yang namanya moge ini menjadi satu prestis ya. Kalau sekarang orang-orang itu bukan moge lagi, tapi mereka adalah mobil-mobil sport ya, mobil-mobil sport yang harganya di atas 2M, 3M segala macamnya itu. Jadi hanya untuk show of force saja ya. Kemudian ada juga yang sifatnya daya tarik pelanggan. Daya tarik pelanggan ini skupnya lebih luas daripada daya tarik yang niche tadi ya. Jadi umpamanya kita melihat tentang daya tarik pelanggan itu masalah handphone ya. Handphone ini hampir semua orang tertarik dan saat ini boleh dikata bahwa semua orang itu mempunyai handphone ya, mempunyai handphone. Inilah yang dimaksud dengan daya tarik pasar. Kita lanjutkan lagi. Masih dalam daya tarik pasar, kita bisa membuat satu model bisnis sukses dan model bisnis tahan lama. Jadi ada dua model bisnis yang kita siapkan, yaitu model bisnis sukses dan model bisnis tahan lama. Pasar akan memasuki pasar yang belum terlayani. Nah, yang belum terlayani. Jadi ini adalah menjadi salah satu cara seorang marketer untuk mencari peluang pasar. Kemudian bagaimana kita menemukan pasar besar yang belum terlayani. Kita bisa melihat di sini
seberapa menarik industri bisnis itu. Nah, kita apabila sudah ketemu pasarnya, maka masih ada pertanyaan yang muncul. Seberapa menarik industri bisnis itu sendiri. Kemudian seberapa menarikkah niche market di industri ini. Kemudian seberapa menarik segmen pelanggan. Nah, jadi dari situ sekarang kita bisa melihat pasar besar yang belum terlayani itu apa di dunia umpamanya dunia jasa. Di dunia jasa. Yang jelas kita ambilkan contoh saja bagaimana pihak airline itu menemukan namanya pasar low cost carrier. Low cost carrier itu penerbangan dengan menggunakan biaya rendah. Biaya rendah. Biaya rendah. Jadi di Amerika itu sukses mereka, kemudian di Asia ditiru, kemudian di Indonesia juga ditiru ya. Yaitu contohnya kalau di Asia Air Asia ya, kemudian di Indonesia Lion atau yang lainnya ya kan. Kita bisa melihat di sini seberapa menarik industri bisnis itu. Jadi kita bisa melihat bahwa pada saat awal-awal orang naik pesawat terbang, itu seolah-olah orang itu akan berpesta. Pakaiannya bagus, pakai sepatu yang bagus. Jadi pakai sendal biasanya orang-orang zaman dulu enggak. Pasti pakai sepatu. Tetapi saat ini begitu ada low cost carrier atau pesawat terbang dengan tiket murah itu, orang bawa dari pasar saja bisa langsung beli tiket dan naik pesawat gitu. Jadi ini termasuk bagaimana kita menemukan pasar yang belum terlayani. Pasar yang belum terlayani. Oke, kita lanjutkan. Ini kita lihat menentukan daya tarik industri. Nah, menentukan daya tarik industri. Ini adalah satu maskapai yaitu airline Air Asia. Dia memperoleh penghargaan dunia menjadi World Airline Award, ya kan? World Airline Award. Di sini dia mendapatkan penghargaan walaupun dia pesawat dengan tiket murah, tapi tetap mereka bisa melayaninya dengan baik. Jadi pramugari-pramugarinya pun juga bukan ecek-ecek ya, juga ada pilihan, ada standarnya. Tetapi tentunya ada yang kurang ya, yang dikurangi di dalam pelayanannya maupun fisiknya. Jadi kalau di dalam satu penerbangan yang biayanya murah, itu ukuran kursi. Ukuran kursinya juga akan lebih sempit. Kemudian jarak antara kursi satu dengan kursi yang lain juga lebih sempit. Kemudian biasanya untuk naik pesawat low cost carrier ini tidak dipungut atau tidak diberi makanan atau minuman. Jadi kalau mau makan atau minum, beli di atas pesawat atau bawa sendiri. Bawa sendiri. Nah, itu
Sehingga ada yang dikurangi adalah masalah tidak diberi makan, tidak diberi minum. Nah, kalau mau makan, mau minum, silahkan beli atau bawa sendiri. Nah, itu. Artinya di sini memang diutamakan bahwa yang penting dia bisa terbang dari satu tempat ke tempat lain. Itu saja. Tentunya dari sisi ini keselamatan pasti ada yang muncul ya, masih muncul itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana caranya menentukan daya tarik industri? Jadi coba kita lihat di sini ada namanya low cost carrier atau airline yang berbiaya rendah. Ini ada Air Asia, kemudian ada Southwest Airline, ada Scoot, ada Vueling Airline, ada Indigo, ada EasyJet, ada Jetstar Airways, ada Riana Air, ada Jetstar Asia, ada Flynas. Jadi itu adalah contoh-contoh low cost carrier ya. Kemudian mengapa mereka dapat mengoperasikan pesawat dengan biaya murah? Hal ini menjadi satu pemikiran manajemen airline tersebut. Yang tadinya airline itu biayanya mahal dan serba eksklusif, tapi mereka mencoba membalikkan satu kondisi, yaitu biayanya murah, siapapun bisa terbang. Nah, kemudian apanya yang mereka kurangi? Kemudian mudah-mudahan bukan hal-hal yang menyangkut keselamatan penerbangan. Yang jelas dapat terlihat bila kita naik pesawat murah, ukuran kursi menyempit, jarak antar kursi depan dan belakang semakin pendek, tidak ada snack atau makan siang untuk jarak jauh. Mau makan harus beli. Itu gambarannya nih ya. Gambarannya kalau kita naik pesawat yang berharga tiketnya murah. Kemudian kita lihat ciri-ciri maskapai menerapkan LCC. Ya. Yang pertama, semua penumpangnya adalah kelas ekonomi. Jadi di dalam pesawat yang tiketnya murah, semua kelasnya ekonomi. Kemudian kapasitas penumpang lebih banyak. Kemudian yang ketiga, maskapai penerbangan tersebut memiliki satu tipe pesawat. Nah, apa maksudnya? Kalau ada kerusakan, bisa kanibal ke pesawat yang lain. Umpamanya satu pesawat itu sudah rusak gitu ya, nggak bisa terbang. Kemudian ada pesawat lain yang rusak, siapa tahu rusak rodanya, maka diambilkan roda dari pesawat yang rusak tadi, itu maksudnya. Kemudian maskapai menerapkan pola tarif yang sangat sederhana. Jadi yang namanya tiketnya pun tidak semewah tiket-tiket yang pesawat terbang eksklusif ya. Di sini tiketnya hanya kayak stroke ya. Ya, stroke kita beli di Indomaret atau minimarket aja itu.
Kemudian tidak memberikan jasa catering. Dan tiket tersebut tidak bisa diinikan uangkan lagi. Bila kita ketinggalan pesawat, maka ya risiko kita harus beli tiket lagi. Kursi yang disediakan tidak ada nomornya. Nah, kalau mau duduk, silakan duduk. Pilih kursi masing-masing. Kayak di Metro Mini. Kemudian penerbangan dilakukan di pagi buta atau malam hari. Karena biayanya biasanya untuk biaya di bandaranya itu lebih murah. Karena pagi buta itu belum sibuk, malam hari penerbangan di bandara itu sudah mulai berkurang kesibukannya. Kemudian yang ke-8, rute yang diterbangi sangat sederhana. Biasanya poin ke poin gitu. Jadi untuk pesawat LCC itu biasanya penerbangannya dari satu ke kota yang lain. Tidak nyambung-nyambung ya. Kemudian penanganan ground handling yang cepat. Pesawatnya mampu utilisasi jam terbang yang tinggi. Jadi pesawatnya itu dapat digunakan fleksibel ya, bisa pindah-pindah rute. Yang umpamanya Jakarta-Bandung bermasalah, bisa diambilkan dari yang Jakarta-Surabaya. Nah, itu. Kemudian maskapai melakukan penjualan langsung, direct sales. Jadi bisa sekarang dengan adanya online, maka bisa dilakukan secara online, tapi bisa juga kita beli tiket di lokasi penjualan tiket ya. Kemudian tiket cukup secarik kertas berupa kupon untuk mereduksi ongkos cetak tiket. Kalau kita ketahui ya untuk tiket-tiket yang kelas bisnis atau tiket penerbangan masa lalu itu kan ada satu set kertas itu kayak kwitansi ya itu kan perlu biaya itu untuk mencetaknya. Kemudian promosi besar-besaran untuk memperkuat positioning. Kemudian multi role peran pekerjaannya. Jadi pramugari-pramugaranya bahkan pilotnya itu mempunyai peran banyak. Jadi kalau kita naik LCC, pesawat yang murah, begitu penumpangnya sudah turun semua, pramugari-pramugaranya itu menjadi cleaning service, membersihkan, mengambil sampah-sampah, segala macamnya itu. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, rekan-rekan semua, sebelum kita masuk diskusi, sebaiknya kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi saya. Silakan on cam ya. Ini Fani sudah, Rian Edward ada, Festus ada, Inka Francisca ada, kemudian Nisa, kemudian Beniagi, kemudian Muhammad Azril, kemudian Rika, Farhan, Mary, Sri Rahayu, Lutfi. Silakan masing-masing buka kameranya. Yang masih gelap silakan nyalakan lampunya. Festus, mukamu masih hitam gitu. Ada lampunya enggak, Ves? Ada Pak, cuman kameranya kurang bagus. Wah, alasan aja loh. Oke. Inka, gimana Inka, sehat?
Alhamdulillah sehat, Pak. Hmm. Oke, kok wajahnya tenggelam? Hmm. Kenapa ditenggelamkan? Nanti jangan ditutupi wajah yang cantik ya. Hmm. Oke, Beni mana Beni? Muhammad. Rika mana Rika? Mary. Mary. Baik, saya hitung 3 ya, sampai 3. Saya hitung sampai 3, silahkan tersenyum sambil kelihatan giginya. Ya, kelihatan giginya. 1, 2, 3. Oke, diulang. Masih belum kelihatan giginya. Masih malu-malu ya. Masih malu-malu. Saya hitung sampai 3 lagi ya. 1, 2, 3. Giginya pada belum sikat gigi. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk digunakan bertanya. Silakan. Ada pertanyaan? Jangan malu-malu bertanya. Nanti sesat di jalan. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini gambar kalian hasil jepretan kamera, hasil jepretan kamera. Silakan. Nah, ini sudah terekam. Biasanya Inka ini suka nanya duluan. Nah, sekarang jadi pendiam dia. Ayo, silakan. Silakan bertanya. Tidak dilarang. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ditunggu. Kalau tidak, saya akan menulis pertanyaan ya. Saya akan menulis pertanyaan. Di situ saya sudah tulis di chat pada penerbangan LCC apa yang tidak ada. Silakan kalian bisa menjawab langsung atau ditulis di chat ya. Silakan. Silakan Anda bisa menjawab langsung maupun melalui chat. Silakan, ditunggu ya.
Jadi di sini Citra Hasa Asahara sudah menjawab tidak ada layanan bagasi. Mungkin ya, mungkin enggak ya. Tapi kalau layanan bagasi itu eh, biasanya ada, tapi hanya berapa kilo gitu loh. Entah 2 kilo, 3 kilo, atau 5 kilo. Tapi yang terakhir-terakhir pada saat COVID ini mungkin ada peraturan baru lagi ya dari airline tersebut karena memang mereka bangkrut ya. Ini penumpangnya juga hanya dibatasi 50%, tapi sekarang sih udah meningkat ya, udah umum ya, udah kembali normal lagi. Oke, silakan ada yang mau jawab lagi. Ayo, Rika mau jawab, Rika. Rika Kastiani. Silakan, ada yang mau jawab? Satu orang ini ada Lutfi. Lutfi. Nah, jadi Lutfi menjawab tidak ada hiburan di dalam pesawat. Nah, benar. Itu salah satu yang dihilangkan dari pesawat LCC adalah masalah hiburan. Itu salah satu aja ya. Sehingga ah, kalau penumpang LCC jarak jauh atau jam 2 jam masih bisa ini ya menggunakan HP-nya melalui handphone ya. Handphone pakai headset menggunakan lagu-lagunya mereka sendiri-sendiri ya. Oke, silakan. Satu orang lagi di sini Rika Kastiani tidak diberi makan dan minum pasti ya. Satu lagi ya, silakan satu lagi. Pengalaman aja siapa yang pernah uh, naik pesawat apa LCC. LCC itu harga murah seperti di Indonesia hanya paling Lion ya, Lion saja, Lion. Lion itu. Silakan satu orang lagi yang menjawab, kemudian kita sudahi ya, kita sudahi untuk pertemuan yang ke-11 ini. Ya, silakan Festus. Festus mau menjawab. Kamu kan sering naik pesawat. Yang nggak ada apa, Festus? Nah, ini Rika, ini kayaknya pengalaman ya. Jika ketinggalan pesawat, tidak bisa diuangkan kembali tiketnya. Oh, benar. Namanya aja udah ini LCC. LCC. Oke, satu lagi. Silakan, satu lagi. Habis itu kita sudahi pertemuan ini.
Vini, ada Vini? Festus jawab, tidak ada layanan pengaduan. Mosok nggak ada layanan pengaduan? Adalah. Mereka kan ada kantornya. Oke, ini ada ini, tidak ada layanan pengaduan. Ada pasti. Hanya mungkin nggak tahu alamatnya saja. Waktu membeli tiket secara online itu kan bisa. Hanya mungkin ditanggapi atau tidak gitu loh. Baik, rekan-rekan semua, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya lagi atau yang menjawab lagi, saya cukupkan pertemuan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.